Halo, selamat datang di channel Ayo Les. Channel ini menyediakan berbagai macam materi pelajaran, soal dan pembahasan, serta beberapa eksperimen sains. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Khairul Huda di channel Ayo Les. Pada kesempatan kali ini kita masih dalam pembahasan yang sama, yaitu tentang penilaian tengah semester untuk semester genap tahun pelajaran 2021-2022. Mata pelajaran yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah prakarya untuk SMP seluruh Indonesia. Jadi adik-adik jangan khawatir, soal ini sudah terstandarisasi berdasarkan kisi-kisi dan soal nasional, yang mana keakuratan soal ini sudah bisa dipercaya. Kemudian untuk kelas 8 semester genap. Nah, sebelum kita lanjut, bagi adik-adik yang menginginkan atau request soal, silahkan bisa dilakukan. Nanti secepat mungkin akan kakak buatkan pembahasan soal atau video yang adik-adik request. Nah, bagi yang belum subscribe juga silakan bisa dilakukan subscribe terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan materi-materi selanjutnya. Oke, kita mari langsung mulai pembahasan yang pertama. Nah, pembahasan yang pertama ini untuk aspek pengolahan. Nah, untuk soal nomor 1, Cerealia adalah titik-titik A. Jenis tumbuhan golongan tanaman padian atau rumputan Graminia untuk menghasilkan bulir-bulir berisi biji-bijian sebagai sumber karbohidrat atau pati. Ya, jawabannya adalah yang A. B ini bukan, C bukan, D bukan. Kita lanjut ke soal nomor 2. Perhatikan pernyataan berikut. Nah, kalau adik-adik menemukan soal yang sejenis ini, silahkan dibaca dulu pertanyaannya supaya lebih cepat dalam menyelesaikan. Berdasarkan pernyataan tersebut, manakah yang termasuk ke dalam jenis umbi? Nah, kita mencari jenis-jenis umbi ya, berarti talas ini adalah jenis umbi, sorghum ini bukan, kedelai ini bukan, gandum itu bukan, ketela pohon ini umbi, sorghum itu bukan, umbi jalar ini juga umbi ya, kentang ini juga umbi. Berarti jawabannya adalah 1, kemudian 5, kemudian 6, 7, 8. Oke ya, sorry, 6 ini juga bukan. Berarti 1, 5, 7, 8. 1, 5, 7, 8. Nah, kita cek di opsi jawabannya 1, 5, 7, 8 apakah ada? 1, 5, 7, 8 ada. Jawabannya adalah yang D. Mari kita lanjut ke soal nomor 3. Tanaman ini merupakan tanaman semusim ataupun annual. Satu siklus hidupnya diselesaikan dalam 80-150 hari. Paruh pertama dari siklus merupakan tahap pertumbuhan vegetatif dan paruh kedua untuk tahap pertumbuhan generatif. Di Indonesia terdapat 2 varietas, yaitu putih dan kuning. Berdasarkan pernyataan tersebut, tanaman dimaksud adalah titik-titik A. beras, B. gandum, C. sorghum, ataupun D. jagung. Ya, jawabannya adalah yang D. jagung, yang mana masa tumbuhnya yaitu 80-150 hari. Kita lanjut ke soal nomor 4. Sorghum merupakan salah satu jenis Cerealia yang bermanfaat mulai dari daun sampai akarnya. Salah satu bagian dari tanaman sorghum bisa dijadikan sebagai lumbung bioetanol dan bahan pembuat kertas. Berdasarkan pernyataan di atas, bagian tanaman yang dimaksud adalah titik-titik. Nah, bagian yang tanaman sorghum yang bisa dimanfaatkan sebagai bioetanol dan pembuat kertas. Nah, itu apa? A. daunnya, B. bijinya, C. akarnya, ataupun D. batangnya. Ya, yaitu adalah yang D, sebagai bahan pembuatan etanol, bioetanol, dan juga sebagai bahan pembuat kertas. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Perhatikan kandungan gizi tumbuhan berikut. Oke, kandungan vitamin E yang sangat baik merupakan antioksidan yang bersifat larut lemak yang kuat dan membantu menjaga integritas
selaput lendir dan kulit terlindungi dari radikal bebas, menjaga kadar gula darah tetap stabil, menjaga sirkulasi aliran darah ke otak, sumber antioksidan dan mencegah penyakit kanker, jantung dan kolesterol tinggi. Kandungan gizi tersebut terdapat pada tumbuhan titik-titik: A. Jagung, B. Kacang hijau, C. Kedelai, ataupun D. Kacang tanah. Nah, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 5 yaitu adalah D. Kacang tanah. Oke, soal nomor 6. Perhatikan gambar berikut. Nah, berdasarkan gambar tersebut merupakan produk pangan dari bahan serelia, kacang-kacangan, dan umbi, yaitu getuk. Oke, jenis bahan baku yang digunakan adalah titik-titik. A. Beras putih, B. Beras ketan, C. Singkong, ataupun D. Kentang. Nah, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 6 yaitu C. Singkong. Getuk itu berasal dari umbi singkong. Oke, kita lanjut ke soal nomor selanjutnya. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar A ada lemper ya, gambar B, gambar C, dan gambar D. Berdasarkan gambar di atas, manakah produk pangan yang dibuat dari beras ketan? Kira-kira yang mana adik-adik jawabannya? Yang menggunakan beras ketan yaitu yang ini arem-arem ya. Ya, yaitu yang A dan B. Oke, B ini ketan ya. Oke, ketan yang dikasih gula. Oke, jawabannya A dan B. Apakah ada? Ya, jawabannya yang A. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal nomor 8. Teknik pengolahan yang digunakan untuk membuat puding jagung adalah titik-titik. A. Mengkukus, B. Merebus, C. Menyetup, D. Mengetim. Nah, teknik pengolahan untuk membuat puding jagung yaitu adalah B. Merebus. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Urutan proses pengolahan makanan yang benar adalah titik-titik. Oke, kita mulai dari 1. Perancangan terlebih dahulu. Kemudian ada pengolahan, penyajian, dan evaluasi. Berarti 4, 2, 1, 3. 4, 2, 1, 3. Ya, jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke soal nomor 10. Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar tersebut, bahan dan alat yang digunakan dalam membuat kemasan tersebut adalah A. Plastik lembaran, paper cup, gunting, B. Plastik lembaran, paper cup dan cutter, C. Plastik mika, paper cup, dan stapler. Nah, jawabannya adalah yang C. Nah, ini di dalam kemasan ini ada paper cupnya ya, ini paper cup. Nah, kemudian ada mika, plastik mikanya ini, dan ada stapler yang mana untuk menstaples ini. Oke ya, jelas banget. Oke, jawabannya adalah yang C. Kita lanjut ke soal nomor 11. Ini tentang aspek kerajinan. Soal nomor 11, sebuah perancangan karya kerajinan harus mengikuti tahap-tahap perancangan supaya hasilnya bagus. Tahap tersebut adalah titik-titik. A. Persiapan pelaksanaan evaluasi, B. Persiapan pelaksanaan produk kerajinan dan evaluasi. Tidak, jawabannya adalah yang A. Ini bukan, ini kebalik. Kita lanjut ke soal nomor 12. Langkah yang dilakukan setelah mendapatkan sebuah ide untuk membuat kerajinan adalah titik-titik. A. Membuat rancangan kerajinan. Oke, mendapatkan sebuah ide. Setelah mendapatkan sebuah ide, A. Membuat rancangan kerajinan, B. Menentukan alat pembuatan, C. Menentukan bahan kerajinan, D. Membeli bahan kerajinan. Nah, ini bukan. Nah, ini kan setelah mendapatkan sebuah ide, berarti membuat rancangan kerajinan. Oke, jawabannya adalah yang A. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal nomor 13. Perancangan kerajinan berbahan baku lunak harus memperhatikan syarat-syarat perancangan kerajinan sebagai berikut. Oke, A.
keterampilan tangan, teknik pembuatan, kedaerahan. Ya, ini jawabannya yang A. B. Kelengkapan busana bukan. C. Bukan. Kegunaan ini bukan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 14. Dewi sangat sayang pada adiknya. Ia ingin mempersembahkan sesuatu kepada adiknya sebagai wujud rasa sayangnya. Dewi ingin menciptakan sebuah karya dari bahan lunak alam. Adiknya senang berhemat. Karena itu Dewi ingin membuat celengan dari tanah liat. Dewi mencoba membuatnya. Langkah di atas merupakan langkah perancangan pembuatan kerajinan dalam hal A. Membuat rancangan kerajinan dalam hal ide gagasan. B. Membuat rancangan kerajinan dalam hal identifikasi kebutuhan. Ya, jawabannya adalah yang B. Nah, mana identifikasi kebutuhannya? Yaitu ini, Dewi ingin menciptakan sebuah karya dari bahan yang mana adiknya itu senang berhemat. Jadi adiknya itu butuh yang namanya celengan. Oke ya, jadi jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke soal nomor 15. Dewi menguji hasil karyanya dengan memasukkan air ke dalamnya. Vas bunganya ternyata tidak bocor sehingga vas yang dibuat Dewi sudah berhasil. Langkah yang dilakukan oleh Dewi merupakan tahapan dalam sebuah perancangan karya kerajinan, yaitu A. Persiapan, B. Produk kerajinan, D. Pelaksanaan, ataupun D. Evaluasi. Ya, jawabannya adalah yang D. Mencoba untuk menguji dari bahan yang sudah dibuat ataupun kerajinan yang sudah dibuat itu adalah jenis kegiatan evaluasi. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal nomor 16. Sebuah karya kerajinan harus memperhatikan bahan dasar kerajinan, bahan tambahan, bahan lapisan supaya tidak membahayakan si pemakainya. Oke, pernyataan tersebut sesuai dengan syarat perancangan karya kerajinan, yaitu A. Flexibility, B. Safety, C. Estetik, ataupun D. Utility. Ya, jawabannya adalah B. Safety, tidak membahayakan si pemakainya. Oke ya, jadi keamanan safety itu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 17. Amati gambar di samping. Syarat perancangan karya kerajinan apa yang ditunjukkan dengan tanda lingkaran? Oke, mohon maaf, soal nomor 17 ini bonus ya karena tidak lengkap soalnya. Kita lanjut ke soal nomor 18. Sebuah benda kerajinan berbentuk cangkir dari tembikar atau tanah liat apabila ditinjau dari segi fleksibel atau keluasan, maka akan menghasilkan bentuk cangkir yang titik-titik. A. Bulat, B. Memiliki pegangan di sisi cangkirnya. Ya, ini jawabannya yang B. C. Tidak lengkap, D. Ini tidak juga. Kita lanjut ke soal nomor 19. Salah satu syarat perancangan adalah memiliki nilai praktis, yaitu dapat digunakan sesuai fungsi dan kebutuhannya. Contoh benda kerajinan yang cocok dengan persyaratan tersebut adalah A. Teko, bukan. B. Sendok, bukan. C. Mangkuk, digunakan sebagai wadah sayur. D. Mangkuk, mengutamakan bahan dasar yang aman. Tidak. Yang cocok, nah ini kita lihat fungsi dan kebutuhannya. Berarti yang C. Mangkuk digunakan sebagai wadah sayur. Oke, kita lanjut ke soal nomor 20. Benda kerajinan yang indah mempunyai daya tarik lebih dibanding benda yang biasa-biasa saja. Keindahan sebuah benda dapat dilihat dari berbagai hal, di antaranya dari bentuk hiasan atau ornamen dan bahan bakunya. Pernyataan tersebut sesuai dengan syarat perancangan dalam segi A. Flexibility, B. Safety, C. Aesthetic, ataupun D. Utility. Ya, di sini dilihat di antaranya adalah dari bentuk hiasan, kemudian ornamen. Nah, berarti ini adalah estetik, mengutamakan fungsi keindahannya. Nah, jawabannya adalah yang C. Baiklah,
Terima kasih adik-adik telah menyimak materi ini sampai akhir. Apabila ada kekurangan, kakak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila adik-adik membutuhkan materi yang lain, silahkan komen di kolom komentar. Akan kakak buatkan video pembahasannya. Dari kakak ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe supaya bisa mendukung channel ini lebih baik lagi. Dari kakak akhiri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.